Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kelihatannya setelah saya buka screenshotnya, kalian masih banyak yang belum mengikuti secara penuh, ya. Jadi saya nanti juga sangat memperhatikan screenshot yang ada. Anak-anak semuanya, materi minggu yang lalu yaitu tentang penjajahan kerajaan Belanda Prancis. Yang terakhir materi kita yaitu pemerintahan Daendels yang harus berakhir. Kenapa? Karena nanti Inggris yang akan menjajah kita pada periode 1811 sampai 1816. Sekali lagi, kalian masih bisa membuka materi kita yang pertama, garis bilangan itu. Jadi mulai 1602 sampai 1799, masih ingat kalian? 1799 sampai 1806. Ya, 1806 sampai 1811. Nah, sekarang materi kita berikutnya adalah tahun 1811 sampai tahun 1816, yaitu penjajahan Inggris di Indonesia. Ya, kita lihat latar belakang pendudukan Inggris di Indonesia. Ya, Anda perhatikan, baca dulu. Nah, ada ya. Jadi yang pertama adanya continental stelsel yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte saat terjadi revolusi Prancis, di mana saat itu Napoleon Bonaparte memblokade perdagangan Inggris. Ingat ya, Inggris itu adalah pemuncul revolusi industri, sehingga produksi barang-barang di Inggris yang diblokade oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte, diharapkan Inggris tidak bisa menjual barangnya, dengan harapan Inggris akan mati dengan sendirinya. Artinya Inggris tidak bisa menjual barang-barang ke Eropa daratan. Eropa daratan itu ya kayak Belanda, Prancis, Jerman gitu. Disinilah maka Inggris membutuhkan tempat pemasaran. Yang paling cocok untuk pemasaran barang-barang Inggris yaitu negara-negara yang penduduknya banyak, dengan harapan yang beli juga banyak. Maka jawabannya adalah India dan Indonesia. Ingat ya, tentang imperialisme modern. Mungkin 2 minggu lagi kita bahas imperialisme modern. Salah satu cirinya itu, tanah jajahan dijadikan tempat pemasaran
hasil industri. Inilah alasan pertama Inggris sangat berminat untuk menjajah Indonesia. Yang kedua, bisa dibaca sendiri. Jadi kekuatan kerajaan Belanda Prancis di Indonesia ini dianggap berbahaya buat kekuasaan Inggris di Asia. Maka dari itu Indonesia harus dikuasai supaya tidak menjadi atau tidak nanti akan menghancurkan kekuasaan Inggris di Asia. Dan itulah alasan Inggris menjajah Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut tentang serangan Inggris ke Indonesia. Pasti yang jadi target adalah Pulau Jawa. Tolong dibaca dulu. Ya, cukup. Ya. Sekarang kita lihat Dendels harus meninggalkan Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda menunjuk Jansen. Ya. Jadi Jansen lah yang nanti bertugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, ketika Inggris menyerang daerah Semarang nanti yang diserang, ternyata Jalan Dendels yang nanti dibuat bertujuan untuk jadi sarana transportasi kendaraan-kendaraan militer Belanda. Jadi tank-tank nanti supaya mudah digerakkan. Demikian juga mungkin tentara yang nanti mudah digerakkan, ternyata praktis tidak berfungsi. Jadi itulah tugas kalian minggu yang lalu jawabannya. Ya. Jadi untuk memudahkan transportasi kendaraan militer dan memindahkan tentara-tentara Belanda. Tapi sekali lagi jawaban kalian minggu yang lalu setelah saya cek semuanya, kelihatannya kalian hanya mengandalkan jawaban dari Google, ya, dan itu jujur tidak sesuai dengan bahasa kalian. Maka dari itu nanti kalau ada tugas, ya, jangan sekali-kali buka Google, jawablah dengan bahasa kalian sendiri. Kami sebagai guru sudah hafal bahasa kalian. Ya. Ya. Setelah Inggris menyerang, maka Jansen tidak menggerakkan tentara dari timur dan barat untuk menuju Semarang, melainkan dia justru lari ke selatan. Ya. Jadi Semarang ke selatan. Sekarang cari jawabannya. Ya. Kemana dia nanti tujuan larinya?
Ya. Jawab di kertas, ditulis di kertas atau di buku, ya. Itu Anda posting ke saya. Jawabannya mungkin hanya 2 kata saja. Maksimal itu. Ya. Jadi maksimal itu jawabannya hanya 2 kata. Ya. Itu tugas hari ini. Di buku bisa dicari. Sayang, sebelum sampai tujuan, dia di daerah Salatiga sudah keburu menyerah, tepatnya di daerah Tuntang, sehingga muncullah perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang. Saat itulah Belanda menyerah kepada Inggris. Apa kesepakatannya? Bisa kita baca dulu. Ya, yang pertama, Belanda sudah tidak bisa berkuasa lagi di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semua daerah itu akan dikuasai Inggris. Semua tentara Belanda jadi tawanan Inggris, jelas. Dan yang ketiga, ini yang penting, semua pegawai Belanda dipersilakan bekerja dengan Inggris asalkan dia beretikat baik. Ini terjadi, harapannya terjadi simbiosis mutualisme, di mana orang-orang Belanda kalau kembali ke negaranya butuh biaya besar. Sebaliknya Inggris kalau menarik orang-orang Inggris jadi pegawai di Indonesia juga butuh biaya besar. Jadi ya sama-sama menguntungkan, maka pegawai-pegawai Belanda bisa ditarik untuk jadi pegawai Inggris dengan etikat baik. Dan yang terakhir, semua hutang Belanda, ya ingat ya, semua hutang Belanda selama ada di Indonesia tetap itu menjadi tanggungan Belanda, ya, bukan jadi tanggungan Inggris. Ya, akhirnya secara resmi saat itu Inggris berkuasa di Indonesia. Sudah. Ya. Sekarang siapa yang ditunjuk jadi penguasa di Indonesia? Ini bagi Inggris ya menjadi problem, karena Indonesia itu bagi Inggris ya, bagi Inggris itu Indonesia wilayahnya itu nanggung, gak terlalu luas, ya gak terlalu sempit. Artinya kalau ditunjuk sebagai seorang gubernur jenderal, maka bagi Inggris di Indonesia itu sangat sempit, ya, bandingkan dengan India. Kalau Inggris di India layak dijadikan daerah kekuasaan penuh, ditunjuklah seorang gubernur jenderal, ya, karena wilayah India itu luasnya 2,5 kali luas Indonesia. Kalau Indonesia ditempelkan ke India, dimasukkan ke wilayah India, bagi Inggris Indonesia terlalu luas. Maka ditunjuklah seorang letnan gubernur jenderal, ya,
pembantu Gubjen. Gubjennya tetap dipegang Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, India. Dan di Indonesia diangkat seorang pembantu Gubjen, namanya Thomas Stanford Raffles. Nah, setelah Raffles jadi penguasa di Indonesia, maka secara umum tanggapan masyarakat Indonesia, Raffles ini orangnya baik. Karena sebelum dia ditunjuk jadi penguasa di Indonesia, dia sudah sempat kontak dengan raja-raja di Indonesia. Ya. Daerah-daerah yang sempat dikontak, ya, bisa Anda baca sendiri di poin B. Ya, itu alasannya. Yang kedua, raja-raja di Jawa khususnya ini sudah tidak menyukai Dengklus. Setelah ada kabar Raffles jadi penguasa di Indonesia, maka senang. Ya, apalagi poin C, dia adalah dikenal seorang liberalis, liberal bebas, ya. Jadi dia nanti berusaha untuk ya melaksanakan penjajahan rakyat daerah jajahan diberi kebebasan. Yang penting penjajah pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan, ya. Dan sekarang kita lihat tindakan-tindakan Raffles di Indonesia. Kita lihat dalam bidang pemerintahan, ya, bisa Anda baca sendiri. Ya, kita lihat yang pertama. Kalau zaman Dendels, Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karisidenan. Maka di zaman Raffles, karisidenan itu wilayahnya dipersempit atau jumlah karisidennya diperbanyak, supaya para residen lebih mudah mengawasi daerahnya yang tidak begitu luas. Ya. Yang kedua, kalau dulu pemerintahan ya bersifat apa ya? Ya menjunjunglah katakanlah penguasa-penguasa pribumi, khususnya di level bawah. Jadi kepala desa itu dihormati benar-benar. Nah, di masa Raffles, pemerintahan nanti murni bercorak barat. Jadi semua penguasa-penguasa di Jawa khususnya, ya, di level bawah pun nanti akan diangkat jadi pegawai negeri, ya. Ini nanti berdampak pada penghormatan rakyat kepada penguasa terendah, katakanlah kepala desa, akan berkurang, ya. Kemudian yang ketiga, penguasa-penguasa pribumi yang
biasanya dijabat secara turun-temurun, ya. Ingat, ini warisan dari Hindu-Buddha. Anda perhatikan raja-raja di Jawa khususnya, ya, itu nanti yang jadi raja kan putranya gitu terus, ya. Ini warisan dari India, Hindu-Buddha. Nah, ini nanti akan dihapus, ya, digantikan ya dengan pemilihan penunjukan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Dengan demikian diharapkan ya mungkin lebih taat pada Inggris. Sekarang di bidang ekonomi dan keuangan. Gimana Raffles cara untuk mendapatkan uang? Ya, kita lihat. Sebagai seorang liberal murni, maka Raffles berusaha untuk memberi kebebasan pada petani untuk menanam tanaman ekspor, ya, entah itu kopi, teh, ya atau mungkin tebu, ya, yang nanti hasilnya bisa diekspor. Soal laku tidak laku itu nanti ya merupakan keuntungan dan kerugian petani. Kebetulan tanaman yang ditanam ini laku keras, maka petani untung. Kalau tanaman yang ditanam pas gak laku, karena terjadi overproduksi dari seluruh dunia, maka petanilah yang rugi. Dan yang kedua, sebagai seorang liberal, ingat ya, maka dia menghapus Continental dan Perfect Leverage yang sudah lama dilakukan oleh VOC, ya. Jadi sistem paksaan, ya, monopoli ini ditiadakan. Kemudian yang ketiga, ya, Raffles menerapkan sistem land rent, sewa tanah, ya. Jadi dia menganggap bahwa tanah di Jawa khususnya ini adalah miliknya Inggris. Maka semua orang yang mengerjakan tanah di Jawa itu harus menyewa. Berapa sewanya? Tergantung kategori kelasnya. Jadi kelas tanah itu dibagi 3, ya. Bisa kita lihat, bisa dibaca sendiri, ya. Berapa sewanya? Mulai dari 1/3 sampai separuhnya dari hasil bruto. Ayo, ini pelajaran ekonomi ini. Ada bruto, ada neto. Masih ingat? Ya. Nah, tolong diingat-ingat. Jadi sewanya itu sekali lagi sesuai dengan kelas tanah. Yes, direnungkan lagi. Kemudian diadakan pemungutan pajak, ya, yang semula dilakukan secara perorangan nanti berlanjut secara bersama-sama, dan ada orang yang ditunjuk untuk memungut pajak. Dan ingat, pajaknya berupa uang,
ya, bukan berupa barang. Ya, sekali lagi pajaknya berupa uang, bukan berupa barang. Inilah yang nanti muncul yang namanya debt collector, yaitu orang yang bertugas untuk memungut pajak. Dan yang kelima, ya, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Dari situ diharapkan keuangan masuk ke kas negara dalam jumlah yang besar, sehingga Inggris mendapatkan keuntungan yang besar jajah Indonesia. Ini mungkin sudah saya jelaskan tadi. Saya kira tidak usah saya jelaskan. Secara umum, sistem sewa tanah yang berupa uang ini secara umum nanti mengalami kegagalan. Padahal sebetulnya sistem ini meringankan rakyat Indonesia, tapi kenyataannya nanti akan mengalami kegagalan karena berbagai macam alasan. Salah satunya masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa sistem monopoli, ya, dan belum mengenal perdagangan ekspor, ya, sehingga image orang Indonesia bahwa Raffles itu nanti akan dia mengambil barang-barang yang diserahkan oleh rakyat Indonesia. Padahal itu dijualkan, kalau sudah laku dikembalikan. Atau maksudnya Raffles itu membeli barang-barang dari rakyat, kemudian dijualkan, Raffles kan untung. Ternyata pemahaman orang Indonesia tidak seperti itu. Dan yang lain, ya sekali lagi pejabat-pejabat banyak yang korup. Ini sejak dulu sampai sekarang ya seperti itu. Sekarang bidang hukum. Silakan diperhatikan. Ya, intinya di bidang hukum ini apa yang dilakukan oleh Raffles beda dengan Daendels. Kalau Daendels, hukum itu berdasar ras. Jadi pada siapa yang melakukan. Yang dicuri sama, tapi kalau yang melakukan orang Belanda, maka hukumannya akan lebih ringan dibanding kalau yang mencuri orang Indonesia atau pribumi. Tapi Raffles tidak seperti itu. Hukum akan berlaku pada semua ras. Jadi hukum atau hukuman itu nanti berdasar pada besar kecilnya kesalahan. Jadi kalau mencuri ya barang yang dicuri itu, ya, bukan orang yang mencuri. Ya, itu di bidang hukum. Berikutnya di bidang sosial. Sudah cukup membacanya? Ya. Sekali lagi, Raffles itu seorang liberal.
ya, maka dia tidak kenal kerja Rodi yang sudah berjalan lama itu. Itu harus dihapus. Yang kedua, perbudakan juga dihapus. Ya. Tapi itu aturan. Prakteknya tidak seperti itu. Ketika dia dimintai bantuan temannya, ketika temannya ini membuka perkebunan di luar Jawa, yaitu di Banjarmasin, maka dia minta pada Raffles mengirimkan budak dari Jawa ke Banjarmasin. Ya, disitulah mau tidak mau Raffles harus nuruti keinginan temannya. Akhirnya perbudakan jalan. Dan yang ketiga yaitu meniadakan pimpeng, yaitu hukuman yang disakiti. Bisa dilihat di situ. Jadi contoh, ada orang yang melakukan kesalahan, ditempatkan di satu kamar, di situ diletakkan seekor harimau. Nah, Anda bisa membayangkan, kan mereka disakiti. Nah, inilah di bidang sosial. Nah, sekarang di bidang ilmu pengetahuan. Nama Raffles di bidang ilmu pengetahuan sangat mendunia. Ya. Inilah apa yang dilakukan oleh Raffles di Pulau Jawa. Yang pertama, yaitu ditulis History of Java. Ya, atas bantuan Noto Kusumo dan Aryo Noto Diningrat. Nah, disitulah nanti muncul History of Java dalam 2 jilid. Yang pertama itu tentang penemuan Borobudur. Ingat ya, Candi Borobudur. Ini materi kelas 10 yang lalu. Ya, Candi Borobudur yang dibangun pada tahun 824. Ini ketika abad 11 terjadi letusan Gunung Merapi. Ini wilayah tadi tertimbun tanah. Ketika Raffles datang dan melakukan tindakan yaitu menanam tanaman ekspor, maka petani waktu mencangkul saat itulah menemukan batu yang halus atau yang sudah diasah. Setelah dibongkar ternyata sebuah candi yang besar. Dan itulah penemuannya dibukukan dalam History of Java. Yang jilid 2 yaitu tentang kesenian daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu kan punya kesenian. Ya, mungkin ada reok Ponorogo atau Jaipongan dan yang lain. Itu dibukukan dalam History of Java. Kemudian yang kedua, ada atau dapat bantuan dari residen Jogja saat itu, ya, John Greenwood. Ya, nanti Raffles membuat buku yang berjudul
History of the East Indian Archipelago. Ini tentang kelautan yang ada di Indonesia Timur atau di Indonesia, di India Timur itu, Indonesia. Kemudian yang ketiga, Raffles juga membentuk perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ini pusatnya di Batavia. Dan yang nanti paling mendunia yang poin D itu, yaitu ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Jadi ketika Raffles berkuasa di Indonesia, ada ahli botani, ilmu tumbuh-tumbuhan, yang nanti ya masuk ke hutan daerah Bengkulu. Disitulah Arnoldi menemukan bunga yang menurut dia sangat besar, ya, yang mungkin nanti terbesar di dunia, diameternya hampir 1 meter. Ya. Bunga ini sampai sekarang dikenal dengan nama keduanya. Karena yang berkuasa saat itu Raffles, maka diberi nama Rafflesia. Yang menemukan Arnoldi, maka dilanjut Rafflesia arnoldi. Dan yang kelima, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Ya. Ya, inilah bunga Rafflesia arnoldi itu. Berikutnya yang terakhir, kita lihat kenapa Raffles harus meninggalkan Indonesia. Anda baca dulu 1 menit saja. Ya, cukup. Ini berhubungan dengan peristiwa di Eropa, yaitu Revolusi Prancis. Jadi masih ada kelanjutannya dengan yang lalu. Ini bisa nanti Anda dalami di sejarah peminatan ketika membahas Revolusi Prancis. Jadi gini, nanti Prancis itu melawan gabungan negara-negara di benua Eropa. Itulah namanya terjadi perang koalisi. Ya. Nanti pada koalisi 1, 2, 3, 4, 5, Prancis menang. Pada koalisi ke-6, Prancis kalah. Nah, karena Prancis kalah, maka Inggris, ingat ya, nanti bisa dibuka di peta benua Eropa. Jadi kalau dilihat dari letak, itu Belanda itu ada di tengah-tengah Inggris dan Prancis. Kalau kita lihat mungkin di sini, ya Prancis itu di Jombang, Belanda itu di Tembelang, Inggris itu di pelosok. Inggris khawatir kalau Prancis nyerang lagi. Maka Inggris minta bantuan Belanda untuk jadi tameng kalau menyerang Inggris. Ingat ya, Belanda itu letaknya di tengah-tengah antara Inggris dan Prancis. Belanda mau,
dengan catatan Belanda harus kuat. Gimana caranya supaya Belanda kuat? Maka Belanda minta pada Inggris untuk menyerahkan Indonesia. Nah, berdasarkan Konvensi London 1814, maka Nusantara, ya, atau Indonesia, Nusantara ini dikembalikan kepada Belanda. Ini wilayah yang sangat luas dibanding poin yang kedua itu, ya. Jajahan Belanda yang tidak terlalu luas lah, ini akan diberikan kepada Inggris. Ceylon itu Sri Lanka, ya. Nah, kemudian yang poin 3, Cochin, ya, nanti akan diserahkan kepada Inggris. Ini wilayah jajahan Belanda yang terpencil, ini diserahkan kepada Inggris. Sebagai gantinya, Bangka diserahkan kepada Belanda. Nah, dengan Konvensi London inilah, karena Nusantara dikembalikan kepada Belanda, otomatis Raffles harus meninggalkan Indonesia. Nah, inilah profil seorang Thomas Stamford Raffles. Nah, dengan demikian materi kita hari ini yaitu tentang penjajahan Inggris sampai tahun 1816. Nah, minggu depan bahasan kita adalah tentang penjajahan Belanda, ya, dimulai tahun 1816. Sekali lagi, tugas tadi, ya, jangan lupa ditulis di buku, paling hanya 2 kata saja, segera diposting. Saya terima paling lambat pertemuan ini, ya. Jadi pertemuan ini jam 8. Pertemuan ini kan jam 7 sampai jam 8. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.